Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas 8 rekomendasi kripto di bulan Maret gitu ya. Nanti kita bahas secara alasannya kenapa dimasukkan ke dalam rekomendasi dan mungkin secara resiko dan mungkin fundamentalnya kira-kira ada apa gitu ya. Nanti kita akan coba bahas. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe. Sekali lagi thank you semuanya untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Tapi saya disclaimer juga, karena ini rekomendasi, teman-teman harus do your own research juga. Dan untuk sekarang memang market crypto masih bisa dibilang belum stabil gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman bisa mempergunakan risk management dengan baik juga gitu ya. Jangan terlalu agresif. Nah sekarang kita akan coba bahas ya beberapa rekomendasinya. Mungkin kita mulai dari yang pertama. Yang pertama cukup jelas, saya akan merekomendasikan Bitcoin. Mungkin teman-teman bertanya kenapa kita rekomendasikan Bitcoin. Bitcoin dengan adanya isu konflik Rusia dan Ukraina mungkin secara unstable, kurang stabil gitu ya, dan ini menarik juga untuk Bitcoin. Kenapa? Nanti kita coba bahas ya di sini. Yang pertama, ini dari si Nayib Bukele, ada tweet gitu ya, di mana dia ada bahas the intrinsic value of Bitcoin is now in full display on the whole world. Jadi intinya dia bilang ini nilai Bitcoin ini sebenarnya ini lagi dites sekarang gitu, dan orang-orang melihat ke nilai Bitcoin. Kenapa? Karena mereka melihat dengan adanya Rusia menyerang Ukraina, dengan adanya sanksi-sanksi yang harus diterima oleh masyarakat Rusia juga, banyak yang di-ban, bank-bank juga asetnya di froze atau dibekukan dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak orang melihat, wah ini Bitcoin sepertinya evolution of money, mungkin seperti itu. Dan ini kita lihat memang ada Eropa, EU, to ban 7 Russian banks from SWIFT. Jadi benar-benar udah di-ban dari SWIFT sendiri. Jadi ya ini nggak terlalu bagus untuk bank-bank Rusia maupun juga dengan masyarakat Rusianya yang mempunyai account mungkin di 7 Russian bank ini. Kira-kira seperti itu ya. Lalu kita bisa lihat juga memang ini lagi hot juga di mana banyak sekali masyarakat Rusia yang terkena dampak. Salah satunya ini kita lihat lagi ada Apple Pay, ada Google Pay yang di-ban juga dari customer of sanctioned Russian banks. Jadi ya setiap nasabah dari bank Russian itu gitu ya. Jadi benar-benar kerasa mereka. Lalu ada Visa and Mastercard have blocked Russian banks lagi. Jadi benar-benar di-block secara financialnya untuk akun-akun bank. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya penduduk Rusia mau transaksi dan lain-lain, mungkin mereka harus mencari alternatif lain gitu ya. Nggak bisa pakai kartu, nggak bisa setor duit dan lain-lain. Nah, kemungkinan besar kalau dengan ini alternatif lainnya apa? Kemungkinan besar pasti alternatif lainnya adalah cryptocurrency gitu ya. Dan kalau memang kita lihat cryptocurrency, pasti mereka mungkin masuknya, apalagi untuk yang baru masuk ke kripto, lebih untuk memilih yang paling besar, yaitu adalah Bitcoin. Makanya kalau kita perhatikan, mungkin dalam beberapa hari terakhir, atau kalau misalnya market kripto benar-benar bisa rebound, saya rasa, atau mungkin pendapat saya, ini Bitcoin bisa naiknya cukup drastis juga gitu. Mungkin naiknya bisa memimpin altcoin-altcoin lainnya gitu ya. Jadi kira-kira itu pemikiran kenapa Bitcoin ini bisa menjadi rekomendasinya juga. Ditambah lagi, memang ini kalau teman-teman perhatikan, mata uangnya Rusia ya, si ruble ini, dropnya juga cukup parah gitu, ruble USD. Karena ya banyak masyarakat yang panik juga dengan hal-hal terkena sanksi dan lain-lainnya gitu ya. Jadi itu alasan pertamanya. Ditambah mungkin kita bisa lihat juga dari Bitcoin dominance di sini, memang Bitcoin dominance-nya sedikit menguat di beberapa hari terakhir. Mungkin ini kita akan sedikit turun, tapi mungkin ini kita bisa retest doang dan akan bisa kembali naik, karena saya rasa ini mungkin Bitcoin dominance-nya bisa mungkin tes ke 45%, bukan sesuatu yang mustahil kalau kita bayangkan banyak masyarakat Rusia yang bakal mencari alternatif di kripto, istilahnya seperti itu. Jadi kalau Bitcoin dominance-nya naik, mungkin itu adalah salah satu alasannya. Jadi itu yang pertama. Untuk yang kedua, yang saya rekomendasikan adalah Terra Luna gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya kenapa Terra Luna? Terra Luna sendiri memang harus disclaimer juga, ini naiknya sudah cukup tinggi gitu ya. Nanti kita bahas kenapa dia naiknya tinggi dan kenapa masih direkomendasikan juga gitu. Kita lihat dalam 1 bulan terakhir dia udah naik 100% sebenarnya ya. Tapi kalau dari fundamentalnya sebenarnya menurut saya masih cukup undervalue juga. Bentar ya, kita tunggu dia loading di sini. Nah, kenapa Terra Luna bisa naik? Yang sempat kita bahas di video Terra Luna, ini sempat kita bahas di sini, Terra Luna ya, dimana tokenomics-nya Terra Luna ini sangat-sangat bagus, bahkan mungkin bisa dibilang paling bagus di seluruh market crypto gitu ya. Mana, kita kembali lagi ke sini.
Nah, kita bisa lihat dari sini, UST market cap has grown by around $100 million atau naik sekitar 100 juta per harinya gitu. Dan memang Terra Luna dan UST ini ada koneksi gitu. Semakin UST-nya naik, supply dari Terra Luna bakal dibakar istilahnya. Jadi makin menurun. Makanya kita bisa lihat harga Terra Lunanya juga naik. Dan kalau kita perhatikan secara ranking untuk UST juga sudah di top 15 gitu ya. Untuk prediksi harganya berapa nih? Ini saya ada tweet bagus juga untuk prediksi harga untuk Terra Luna ya. Nah, ini tweetnya. Berdasarkan dari si Crypto Roots, jadi dia memproyeksi Terra Luna dengan market cap USD gitu ya, karena memang mereka berkorelasi juga. Dan memang kalau dia lihat, berdasarkan proyeksi ini, kalau misalnya USD market cap-nya ke 29,3 miliar di tahun 2022, akhir tahun 2022, perkiraannya average-nya mungkin Terra Luna bisa di sekitar $203 gitu. Jadi ini kalau secara tanpa kita lihat makro factor gitu, kita lihat dari cuma UST dan Lunanya aja. Dan teman-teman bisa perhatikan untuk 2023 $920, 2024 $7.500. Mungkin beberapa dari teman-teman bilang, wah ini sedikit mustahil, tapi mungkin nanti kita bisa breakdown di video terpisah gitu ya untuk ini. Dan untuk Terra Luna sendiri sebenarnya saya harus, karena udah naik gitu ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, rekomendasi saya pasti lebih baik wait and see dulu, menunggu dulu, atau menunggu pada saat dia koreksi juga. Karena kalau kita lihat dari RSI-nya juga di sini dia sudah di overbought gitu ya, jadi ya mungkin kalau teman-teman mau beli, ya tunggu dia mengalami penurunan. Kira-kira itu. Lalu kita bahas yang koin ketiga, kripto ketiga, ini Avalanche atau AVAX, cukup menarik dan di bulan Maret ini mungkin bisa menjadi salah satu kripto yang performance-nya cukup bagus juga gitu ya, Avalanche, dan belum terlalu naik tinggi sih gitu ya. Dia adalah crypto layer 1. Kenapa dia direkomendasi? Yang pertama, Avalanche ini fundamentalnya kuat. Ini ada penelitian dari si Hasib gitu. Dia bahas kecepatan finality-nya gitu ya untuk transaksi di smart contract layer 1, dan memang berdasarkan beberapa smart contract-nya Avalanche, Matic, Celo, Solana, Ethereum, Binance, Avalanche ini paling cepat sekitar 1,7 detik aja gitu ya. Jadi ya ini salah satu yang bonus point untuk Avalanche, dengan juga fundamentalnya dia dengan subnets gitu. Kenapa dia bisa cepat? Karena memang pada saat membuat Avalanche-nya juga, Avalanche ini nggak terlalu dibebani oleh satu network aja gitu. Jadi ini dibagi-bagi dan masing-masingnya ini ada kepentingannya masing-masing. Mungkin untuk NFT ada netnya, ada subnetnya sendiri, untuk DeFi ada subnetnya sendiri gitu. Makanya bisa cepat gitu ya secara transaksinya. Kira-kira itu, makanya Avalanche cukup bagus. Ditambah lagi ada DeFi Kingdoms ya. Jadi ini adalah salah satu project di ekosistem Harmony One, dan dia ini lagi mau moving atau berpindah ke Avalanche. Mungkin ini teman-teman lihat secara tanggalnya ini Desember 2021 ya, udah tahun lalu. Tapi memang movement-nya ini dia akan membuat baru yang namanya DeFi Kingdom Crystal Veil gitu ya. Ini mungkin ada rumornya mungkin di bulan Maret atau enggak bulan April gitu ya untuk ini. Dan memang ini salah satu project besar juga gitu ya untuk DeFi Kingdom sendiri. Kenapa saya bisa bilang besar? Karena kalau teman-teman perhatikan secara Harmony One ya, Harmony One, kalau teman-teman perhatikan dia punya chain-nya gitu ya. Nah, DeFi Kingdom ini nomor 1 dengan total value lock-nya dia 320 juta. Dan kalau kita perhatikan untuk total value lock di Harmony One itu hampir 800 juta. Jadi mungkin bisa dibilang 40% dari total Harmony One punya total value lock itu berada di DeFi Kingdom gitu. Jadi ini besar sekali dan mereka akan move atau berpindah dan bikin world baru, dunia baru gitu ya. Itu di Avalanche. Jadi itu cukup besar juga untuk Avalanche. Lalu karena kita bahas Avalanche juga, selanjutnya ini juga sedikit beresiko gitu ya. Ini yang lebih high risk. Ini adalah Joe gitu ya. Joe sendiri teman-teman harus disclaimer juga, ini rankingnya 247, jadi ini bisa high risk, high reward gitu ya. Ini adalah top decentralized exchange di ekosistem Avalanche gitu. Jadi kalau kita lihat ini Avalanche akan naik, mungkin Joe juga akan naik juga, kira-kira seperti itu logikanya. Dan ada tweet juga nih, decentralized application Trader Joe. Trader Joe adalah nomor 1 decentralized exchange di Avalanche. Dan yang menariknya adalah dia baru aja rilis new tokenomics atau token economics-nya dia.
kalau kita perhatikan di aplikasinya sendiri, ini ada Arjo, ada Sjo gitu ya. Bisa yang Arjo ini buat launchpad istilahnya untuk project-project decentralized aplikasi di Avalanche ecosystem, sedangkan Sjo ini lebih buat stakingnya gitu ya, dengan APR sekitar 59%. Ini karena masih baru gitu, makanya masih sedikit tinggi. Jadi itu adalah 4 pertama. Kita lanjut ke selanjutnya ya, masih ada 4 lagi untuk rekomendasi di bulan Maret. Selanjutnya ini ada Cosmos atau Atom. Cosmos Atom ini sempat kita cover di beberapa video juga. Mungkin nanti saya linkin di video di bawah ya. Di mana nih? Di sini nih. 2 kripto yang dapat diperhatikan, salah satunya adalah Cosmos Atom. Karena memang saya lihat dia punya ekosistemnya lagi naik juga gitu ya, lagi naik daun, dan memang banyak project yang mau membuat project-projectnya di ekosistemnya Cosmos Atom. Salah satunya juga sebenarnya ini Stargaze Zone. Ini adalah project upcoming untuk NFT marketplace-nya di ekosistem Cosmos gitu ya. Sebelumnya kalau teman-teman tahu Osmosis itu untuk decentralized finance, dan sekarang dia bikin NFT-nya juga. Jadi mungkin ini bisa kita perhatikan juga untuk Cosmos. Lalu selanjutnya kita bisa lihat ini juga lagi sedikit naik, itu adalah Thorchain atau Rune gitu ya. Nah, kenapa nih Thorchain Rune bisa saya rekomendasikan juga? Kalau Thorchain atau Rune ini yang ke-6 ya. Karena dia ada proyek mainnet launch-nya dia itu akan terjadi di bulan Maret. Di bulan ini gitu ya. Jadi ya kemungkinan besar ini masih ada hype dari Thorchain atau Rune sendiri. Ditambah lagi, dia lagi ada integrasi atau sudah mengintegrasi dengan ekosistemnya Terra. Makanya kalau teman-teman lihat Rune kenapa naik, karena memang beritanya positif sekali gitu ya. Kita lihat nih, Rune integrates with Terra. Ini pun juga baru 1 Maret gitu ya. Baru, dan ini juga langsung bikin hype dari Rune sendiri, tapi masih ada yang lain, yaitu mainnetnya ini belum launching gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sekarang masih ada positif news ke depannya juga. Kalau misalnya teman-teman yang menunggu untuk Thorchain Rune ini rilis mainnetnya. Bahkan kalau kita lihat secara investasi atau lihat jangka panjangnya, Thorchain Rune ini secara fundamental juga cukup kuat juga untuk decentralized finance-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga itu Thorchain atau Rune. Nah, untuk yang ke-7 kita akan sedikit diversifikasi, kita masuk ke coin gaming gitu ya. Jadi kalau untuk ini, coin ke-7 saya pilih Sandbox untuk rekomendasi juga, karena Sandbox ini bisa dibilang crypto blue chip untuk metaverse, untuk gaming NFT gitu-gitu. Jadi ditambah lagi, dia lagi mau rilis alpha season 2-nya dia, walaupun ini di awal Maret gitu ya, 3 Maret. Jadi mungkin ini akan ada sedikit hype sedikit di dalam Sandbox, dan dia punya token unlock sudah selesai juga pada saat di bulan Januari gitu. Jadi ya bisa dibilang mungkin Sandbox ini kalau misalnya metaverse hype lagi, ya dia salah satu yang akan terkena dampaknya juga gitu ya. Nah, itu Sandbox. Lalu kalau misalnya teman-teman mau yang sedikit lebih kecil atau sedikit beresiko secara ranking gitu ya, itu adalah Illuvium atau ILV. Ini rankingnya juga disclaimer berarti high risk karena rankingnya 171 ya. Kenapa saya pilih ILV? Karena Illuvium ini salah satu proyek game yang memang update-nya konstan, dan memang kalau kita lihat secara game bagus sekali sih secara grafik gitu ya. Ini mungkin pernah kita cover juga Illuvium atau ILV. Ini teman-teman bisa cek juga, do your own research ya. Dan kalau kita lihat dari Twitternya, nah ini adalah arenanya dia. Ini seperti kalau teman-teman main Pokemon itu seperti itu kira-kira. Nanti bisa lawanan gitu ya. Jadi dia memang dibuat dari Unreal Engine juga. Lalu secara grafik ini beberapa app-nya, nah seperti ini secara grafiknya gitu ya. Tapi nanti lebih ke arah 3D-nya juga. Nah, kenapa di bulan Maret juga saya rekomendasikan Illuvium? Karena Illuvium ini akan launching, dia punya beta gitu, public beta launch quarter 1 2022. Hopefully ini nggak ke delay, dia bisa beta launch-nya bisa tepat waktu juga di bulan Maret, dan ekspektasi orang-orang ini akan sesuai dengan trailernya dia, karena trailernya dia ini cukup fantastis juga gitu kalau teman-teman bisa nonton. Jadi ya hopefully ini sesuai ekspektasi, karena kalau misalnya seperti itu mungkin masih bisa tambah potensinya naik lagi gitu ya. Jadi kira-kira itu ke-8 rekomendasi token atau kripto di bulan Maret. Kalau teman-teman suka video ini mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.